Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Saya yakin Bapak Ibu Saudara berkata amin. Puji Tuhan. Saya yakin saat ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada, memelihara kita, apapun keadaan kita, Tuhan selalu beserta kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita dengan menyimak beberapa pengumuman warta gereja kita pada hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dalam ibadah Raya Smyrna yang ke-267 pada hari ini Minggu 22 November tahun 2020. Semoga ibadah kita pada hari ini disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Lalu silakan Bapak Ibu Saudara untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Selanjutnya jam doa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pada pukul 18.30 di rumah masing-masing. Setelah itu silakan Bapak Ibu juga melaporkan kehadiran dalam grup WA Smyrna. Pengumuman yang berikutnya, panitia perancang akan mengadakan pertemuan pada hari Minggu pada tanggal 29 November, yaitu minggu depan, pada pukul 10.30 di tempat ini di BSB dengan agenda membahas anggaran tahun 2021. Mengundang panitia perancang untuk hadir. Pengumuman berikutnya, laporan kegiatan untuk ibadah pada minggu lalu 15 November dihadiri oleh 108 orang dan jam doa tanggal 18 November 64 orang dan sekolah minggu 12 orang. Warta berikutnya yang terakhir ya, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ruth Yustiani pada tanggal 22 November, yaitu pada hari ini, selamat ulang tahun. Dan juga Bapak Mulyanto tanggal 25 November. Tuhan memberkati. Demikianlah warta kita pada hari ini. Mari kita akan bersatu hati, kita mengarahkan hati dan pikiran, pandangan kita hanya kepada Tuhan untuk siap beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mazmur 97 ayat 11 sampai 12. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu, jemaat Smyrna, dimanapun kami berada Tuhan, kami bersatu hati ya Bapa, untuk memuji dan menyembah-Mu, beribadah kepada-Mu pada hari ini. Pimpin kami Tuhan, supaya ibadah kami ini sungguh dapat menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Tuhan supaya hati kami sungguh-sungguh terarah hanya kepadamu saja sehingga berkat-Mu boleh mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami sepanjang ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan diri kami serahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, sumber sukacita kita adalah Tuhan dan hanya Tuhan.
bukan pasangan kita, bukan anak-anak kita, bukan pekerjaan, bukan studi, bukan semua hal yang di luar kita, tetapi hanya Tuhan saja sumber sukacita kita. Karena itu apapun kondisi kita saat ini, mari kita tetap percaya bahwa Allah memelihara kita, Allah beserta dengan kita. Mari kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, kita pujikan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh bersukacita, bertepuk tangan saat Bapak Ibu menyanyikan pujian ini. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, kita naikkan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kita percaya kepadanya, kita berserah kepadanya, kita bergantung kepadanya. Oleh karena itu, mari kita yakini, kita berserah kepada Tuhan dengan penuh iman. Karena orang yang berdoa dengan penuh keyakinan, maka sangat besar kuasanya. Kita serahkan doa-doa kita pada saat ini melalui doa syafaat yang dipimpin oleh Pak Pendeta Petrus Mugiharjo. Kami persilakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama, menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Segala puji syukur hanya kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kesempatan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin datang kepadamu menaikkan syukur kami yang sedalam-dalamnya. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu selalu berlimpah dalam kehidupan kami sekalian, dari hari ke hari sampai pada pagi hari ini.
Ampunilah ya Tuhan atas semua dosa dan pelanggaran kami melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, perbuatan kami, hati dan hidup kami yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Bahkan ketika kami tidak mampu berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kami punya Tuhan yang rahmani dan rahimi, yang pengasih dan penyayang, yang memberikan pengampunan kepada kami setiap kami mengakui akan semua dosa dan kesalahan kami. Bapa di surga, kesempatan baik pada pagi ini, kami ingin mengingat akan bangsa dan negara kami dalam situasi dan kondisi sekarang ini ya Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan atas negeri kami. Berbagai macam peristiwa, kejadian terjadi atas bangsa kami yang membuat kami sungguhnya menyadari betapa lemahnya kami dan tidak berdayanya kami. Oleh sebab itu kami membutuhkan kuasa Tuhan untuk menaungi bangsa dan negeri kami, sehingga kami boleh tetap berada dalam situasi dan kondisi yang baik, oleh karena Tuhan menyertai, mendampingi, dan memberkati bangsa dan negara kami. Bapa di surga, kami mau berdoa menyerahkan terkhusus situasi dan kondisi pada saat hari-hari ini yang terjadi di tanah air kami. Mari Tuhan berkatilah seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda latar belakang, yang berbeda-beda sifat dan karakternya. Kiranya Tuhan akan menyatukan kami meskipun dalam keberbedaan, tetapi kami boleh saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Menyadari bahwa kami diikat menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Bapa di surga, berkatilah ketika masyarakat Indonesia menyatakan aspirasinya kepada pemerintah kami, kepada negeri dan bangsa kami. Biarlah semua aspirasi yang dimunculkan didasarkan dengan rasa cinta tanah air yang tinggi, yang tidak menimbulkan rasa ketakutan dan kekhawatiran bagi kami yang tinggal di negeri kami ini ya Tuhan. Biarlah semua aspirasi masyarakat boleh disampaikan dengan santun dan dengan baik demi kemajuan-kemajuan yang terjadi di negeri kami ini. Berkatilah pemerintah kami, berkatilah dari pusat sampai ke daerah-daerah, supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang baik atas kami, bisa menanggulangi atas setiap pergumulan permasalahan yang terjadi di negeri kami, yang didukung oleh seluruh elemen yang ada di negeri kami, baik dari TNI, Polri, baik dari organisasi-organisasi masyarakat, baik dari kelompok-kelompok yang lainnya, supaya kami semuanya bersinergi untuk membangun bangsa dan negeri kami menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, yang adil dan makmur, dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari semua lapisan. Berkatilah ya Tuhan supaya perjuangan-perjuangan kami untuk menegakkan negeri kami akan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Sehingga setiap masyarakat yang tinggal di negeri kami, di Indonesia yang sungguh kami kasih, sungguh-sungguh merasakan kedamaian, kerukunan, dan kehidupan yang baik. Oleh karena Tuhan memberkati pemerintah kami dan memberkati bangsa dan negara kami. Saat-saat kami berhadapan dengan pandemi COVID-19, mari ya Tuhan berkati kami dengan kedisiplinan yang tinggi, supaya kami boleh mematuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan bersama-sama dan disepakati bersama-sama. Sehingga dengan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, kami boleh memutus rantai penyebaran COVID-19 dan kami boleh kembali lagi dalam situasi yang normal seperti sedia kala oleh karena berhentinya pandemi COVID-19 di negeri kami. Berkatilah ketika pemerintah sedang mengurus vaksin yang sudah ditemukan dan dipesan. Mari Tuhan berkati dengan kemudahan, supaya vaksin tersebut bisa diterapkan di seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kami boleh mampu menanggulangi dan melawan COVID-19 yang sedang menjangkit negeri kami ini. Terima kasih Bapa, sepenuhnya kami menyerahkan bangsa dan negeri kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Berkatilah Smyrna yang ada di bagian negara kesatuan Republik Indonesia ini, meskipun kami kecil, tetapi biarlah kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Smyrna boleh terus berjalan dan berdiri bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan bermanfaat bagi orang lain. Berkatilah pelayanan yang ada di Smyrna,
Berkatilah peraga-peraga, berkatilah anak-anak Tuhan yang setia melayani di Smyrna ini. Berkatilah dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Semua proses yang terjadi untuk pelayanan kami kiranya Tuhan menyertainya. Sehingga sungguh-sungguh pelayanan yang ada di Smyrna akan berdampak baik atas kemajuan-kemajuan keimanan dan kedewasaan seluruh anggota Smyrna. Berkatilah keluarga besar Smyrna dengan kekuatan, kesehatan, dan kecukupan dari Tuhan. Kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari, dan kami boleh menikmati damai sejahtera Tuhan. Berkatilah gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan semua kesibukan pelayanan yang terjadi. Kiranya program-program yang sudah kami sepakati bersama-sama boleh kami tuntaskan sampai akhir periode yang sudah diperpanjang ini. Kiranya musyawarah besar yang akan terjadi di tahun depan sungguh-sungguh menjadi acara di mana kami mengucapkan syukur kepada Tuhan atas karya besar Tuhan di lingkup gabungan Gereja Baptis Indonesia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, dimanapun kami berada. Dan kami yakini ibadah kami hari ini menjadi perkenan Tuhan dan menjadikan berkat buat kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari dalam ibadah kita hari ini kita juga kembali mengingat bahwa sebanyak apapun, sesedikit apapun yang kita miliki sesungguhnya bukanlah milik kita, tetapi semuanya adalah milik Tuhan. Karena itu mari saat ini kita melalui persembahan, kita menaikkan ucapan syukur kita dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena milik kami bukanlah milik kami sesungguhnya, tetapi semuanya adalah milik Tuhan yang Kau percayakan dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan untuk memuliakan-Mu dengan apapun yang Engkau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memelihara kami dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tak terpikirkan oleh kami. Walaupun kami dalam kondisi seperti sekarang ini, tapi kami mau tetap percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini persembahan dan persepuluhan kami, ucapan syukur kami kepadamu. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang menciptakan kita. Dia tahu siapa kita, Dia tahu apa kita, sifat-sifat kita, perangai kita. Bahkan ketika orang lain tidak tahu, bahkan saat kita sendiri tidak tahu, Dia mengenal kita. Mari kita selalu mendekat kepadanya, merasakan aman dekat bersama Tuhan, karena hanya Tuhan yang mengenal hati kita. Kau mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu ya Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhanlah yang ku tahu.
memancar senantiasa. Amin. Ketulusan hati, itulah firman yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini, yang akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama untuk menyiapkan kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang baik buat kami sekalian dalam merangkan ibadah kami pada hari ini. Kami bersiap diri untuk menerima bagian dari firman Tuhan. Kiranya waktu yang singkat ini akan menjadikan berkat buat kami, oleh karena kami membuka hati dan hidup kami menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan hari ini saya ambil dari 2 Tawarikh pasal yang ke-27 ayat 1 sampai yang ke-6. Sekali lagi 2 Tawarikh pasal 27 ayat 1 sampai yang ke-6. Silakan nanti Bapak Ibu untuk membacanya secara keseluruhan. Saya akan membaca ayat 1 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ayat 1. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Ayat yang ke-6. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu yang saya kasih, judul firman Tuhan pada hari ini adalah ketulusan hati. Untuk memahami bersama-sama tentang ketulusan hati, saya ingin mengutip tulisan Bunda Teresa yang seperti ini bunyinya. Orang yang keterlaluan, tidak logis, dan hanya mementingkan diri, bagaimanapun juga maafkanlah mereka. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain menipumu. Bagaimanapun juga, tetaplah jujur dan terbuka. Apa yang engkau bangun dengan bersusah payah bertahun-tahun lamanya, mungkin saja orang lain akan menghancurkannya dalam semalam. Bagaimanapun juga, tetaplah membangun. Bagaimanapun juga, berikan yang terbaik dari dirimu, dan lihatlah, akhirnya ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu, dan bukan dengan mereka. Dari tulisan ini semuanya kita bisa mengambil maknanya, bahwa ketika kita mengampuni orang lain dengan tulus, ketika kita tetap jujur, ketika kita tetap terbuka dengan tulus, ketika kita tetap berkarya dan terus membangun dengan tulus, sesungguhnya apapun yang kita kerjakan itu, meskipun ada orang lain yang mencoba untuk merusakkannya, tetapi marilah kita mengerjakan segala sesuatunya dengan ketulusan hati. Oleh karena apapun yang kita kerjakan, itu bukan urusan kita dengan mereka, tetapi itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Ketulusan bukan semata-mata urusan kita dengan orang lain. Ketulusan bukan semata-mata ketika kita mengampuni orang lain akan kesalahan orang lain. Ketulusan bukan semata-mata ketika kita bersinggungan dengan orang lain dan kita tetap bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Tetapi sungguhnya ketulusan itu berkaitan antara hubungan kita dengan Tuhan, antara hubungan saudara dengan Tuhan, antara hubungan saya dengan Tuhan, dan bukan dengan manusia. Kata tulus berarti murni. Kata tulus berarti murni yang diambil dari bahasa haplotes, yang berarti tidak pura-pura. Apa artinya? Artinya tidak ada orang yang tulus tapi pura-pura. Tidaklah benar orang yang berpura-pura baik. Tidaklah benar orang yang berpura-pura ramah. Tidaklah benar ada orang yang berpura-pura mengampuni.
Oleh karena tulus itu artinya murni, yang seringkali dikaitkan dengan hagioteti, yang artinya kesucian dan juga kesederhanaan. Bagaimanapun juga ketulusan hati kita yang sesungguhnya berkaitan langsung dengan Tuhan adalah sikap hidup kita, sikap hati kita, sikap dari yang kita munculkan, yang kelihatan, yang bisa nampak dari kepada orang lain, yang kita kerjakan dengan kesucian, dengan kemurnian, dan juga dengan kesederhanaan. Ketulusan bukan alat sebagai alat untuk memegahkan diri, bukan alat untuk kesombongan diri, tetapi ketulusan itu dipakai, dibuat, dan dikerjakan dengan kesederhanaan dari kehidupan kita. Dalam nats ini kita bisa melihat bagaimana Yotam sebagai seorang raja yang tulus hati. Ia adalah seorang yang mengerjakan semua tanggung jawabnya dengan tulus. Ia berhadapan dengan Tuhan dan dia bersikap tulus kepada Tuhan. Dia berhadapan dengan rakyatnya dan jika dia bisa bersikap tulus dengan rakyatnya. Ia tidak berpura-pura baik, ia tidak berpura-pura tulus. Ia melakukan segala sesuatunya dengan kesucian dan kemurnian yang didasari dengan kesederhanaan. Dan itulah Yotam. Sehingga Yotam pada masa pemerintahannya yang 16 tahun itu diliputi dengan kejayaan, diliputi dengan kehormatan, bahkan diliputi dengan berkat-berkat lahiriah yang melimpah. Oleh karena apa? Itu merupakan upah dari Tuhan atas ketulusan Yotam. Lalu masalahnya adalah bagaimanakah Yotam mewujudkan ketulusan hatinya? Bagaimanakah Yotam mewujudkan ketulusan hatinya yang sungguh-sungguh itu? Mari kita lihat yang pertama adalah Yotam melakukan yang benar di mata Tuhan. Yotam menunjukkan ketulusan hatinya ketika dia memerintah sebagai raja, ketika dia punya kekuasaan, ketika dia punya pengaruh, ketika dia punya derajat dan pangkat. Dia menunjukkan sikap hidupnya yang benar di mata Tuhan. Menarik sekali oleh karena kata benar itu disambungkan dengan benar di mata Tuhan. Bukan benar menurut pandangan Yotam. Bukan benar menurut pandangan manusia. Bukan benar menurut pandangan para ilmuwan pada waktu itu. Tetapi Yotam mengerjakan apapun yang benar menurut pandangan Tuhan. Lihat pasal 27 ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ini Yotam. Dia mau menunjukkan bahwa kebenaran yang dia yakini, yang berdasarkan Tuhan adalah kebenaran mutlak. Meskipun pada saat itu terjadi berbagai macam ketidakbenaran, meskipun terjadi berbagai macam kesalahan yang dilakukan oleh rakyatnya, tetapi Yotam mau hidup tetap benar di hadapan Tuhan dan mau bersikap tulus untuk menunjukkan bahwa Yotam sungguh-sungguh memegang kebenaran itu dan ingin mempertahankan kebenaran itu dan memperkenalkan kebenaran itu kepada seluruh rakyatnya. Yotam tetap melakukan kebenaran di saat ketidakbenaran melanda. Apa yang dilakukan oleh rakyatnya? Rakyat melakukan sesuatu yang merusaknya, yaitu bahwa ketika Yotam menyembah kepada Tuhan Allah Israel, ketika Yotam menyembah pada Allah yang benar, ternyata sebagian besar rakyatnya pada waktu itu tidak mau menyembah kepada Allah yang benar. Mereka mempersembahkan korban-korban kepada para berhala pada waktu itu. Dan begitu maraknya sikap mereka, begitu dahsyatnya pekerjaan peribadahan yang menyembah kepada berhala pada waktu itu. Mereka terus melakukannya dan mereka merasa bahwa mereka sedang melakukan kebenaran ketika mempersembahkan korban itu kepada para dewa pada waktu itu. Tetapi lihatlah Yotam. Apakah Yotam gentar menghadapi seperti itu? Yotam tidak gentar oleh karena dia merasa bahwa Allah yang benar ada di pihaknya. Sehingga Yotam justru menunjukkan sikap yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Yotam menunjukkan sikap yang sungguh menyembah kepada Tuhan, yang dibuktikan dengan ia memperindah tempat di mana ia bisa beribadah kepada Tuhan. Dia membangun bait suci menjadi lebih indah.
Bapak Ibu tahu bahwa bait suci pada waktu itu melambangkan akan kondisi keimanan. Sehingga Yotam tidak mau menunjukkan kondisi yang buruk atas bait Allah yang nanti bisa mencerminkan kehidupan Yotam sendiri. Dia menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Dia peduli dengan kondisi bait Allah pada waktu itu. Sehingga dia membangunnya, dia membuat lebih indah, dia membuat lebih baik, dia membuat lebih rapi bait suci. Sehingga ini menunjukkan iman dan kesetiaan Yotam kepada Tuhan, penyembahan Yotam kepada Allah yang benar. Yotam tidak mau larut dalam ketidakbenaran yang terjadi pada waktu itu. Bapak Ibu saya kasihi, bagaimanakah dengan kita? Mungkin kita berada di tengah-tengah perilaku ketidakbenaran di hari-hari ini. Ada banyak orang yang mengeluh-elukan kebenaran dengan berdasarkan pemikirannya sendiri. Mungkin ada banyak orang yang merasa melakukan sesuatu yang benar meskipun sesungguhnya itu melanggar sebuah hukum. Mungkin orang merasa bahwa sudah melakukan sebuah kebenaran ketika ada segerombolan orang yang mendukungnya sebagai sebuah kebenaran. Akankah kita larut dalam ketidakbenaran yang terjadi? Apakah kita akan merasa bahwa semakin terpojok, semakin dikucilkan, semakin terpinggirkan, semakin tersisihkan ketika kita memegang sebuah kebenaran? Atau kita sedang berada di tengah-tengah pengagum teknologi, di mana ada banyak orang yang mulai meninggalkan Tuhan dan iman kepadanya, beralih kepada media sosial, beralih kepada alat-alat komunikasi yang canggih. Mereka lebih sering bertemu dengan handphonenya daripada bertemu dengan Tuhan. Mereka lebih mudah untuk mencurahkan isi hatinya kepada handphonenya daripada mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bahkan mereka lebih membanggakan ilmu dan teknologinya daripada membanggakan Tuhan. Apakah kita juga akan larut di dalamnya? Mungkin kita berada di tengah-tengah anggapan bahwa sesuatu yang rohani sudah tidak lagi model dalam kehidupan zaman sekarang ini. Kehidupan yang berdasarkan iman, yang namanya melayani, yang namanya mengabdi, yang namanya berbakti kepada Tuhan sudah merupakan sikap yang ketinggalan jauh. Apakah kita akan larut di dalamnya? Di tengah-tengah ketidakpedulian kepada orang lain, di tengah-tengah ketidakpedulian dengan semua hal yang terjadi atas kejahatan-kejahatan, di mana kejahatan semakin banyak, di mana kejahatan semakin melonjak, di mana kejahatan semakin besar. Apakah kita tetap bisa mengandalkan Tuhan atau kita larut di dalamnya? Masihkah kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Meskipun sekali lagi di tengah-tengah lingkungan yang tidak melakukan kebenaran, kita akan mengikuti cara-cara yang tidak benar untuk meraih sesuatu, atau kita tetap mengandalkan Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan mau. Yotam melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apakah kita juga melakukan hal yang benar di mata Tuhan? Atau kita melakukan yang benar menurut pandangan kita sendiri? Yang kedua, Yotam mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Ayat yang ke-6. Ayat 6 disampaikan di sana, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Apa kunci kekuatan Yotam? Tidak terletak kepada kuda-kudanya, tidak terletak kepada kereta-keretanya, tidak terletak kepada alat-alat perangnya, tidak terletak kepada prajurit-prajuritnya yang gagah. Tetapi dikatakan dalam ayat ini, Yotam menjadi kuat karena mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Mungkin bangsa-bangsa lain, mungkin kerajaan-kerajaan lain bangga dengan kekuatan perangnya, bangga dengan kuda-kuda dan senjatanya, bangga dengan prajurit-prajuritnya, dan bahkan para raja mempertaruhkan kejayaannya kepada kekuatan-kekuatan yang dia punya di kerajaannya. Tetapi Yotam menjadi kuat bukan karena semuanya itu, tetapi karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Tidak seperti Duryudana dalam kisah Mahabharata. Dia mempertaruhkan hidupnya, dia mengarahkan hidupnya kepada kekuasaan. Sehingga ketika dia mencapai
mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak benar, mendapatkan kekuasaan dengan cara menipu, mendapatkan kekuasaan dengan cara liciknya, maka ketika dia mendapatkan kekuasaan itu, dia bisa bersikap arogan dan mengagung-agungkan kekuasaannya sehingga tindakannya sewenang-wenang. Bukan demikian Yotam. Karena Yotam merasa bahwa dia tidak punya kekuatan apapun. Yotam merasa bahwa tidak punya daya apapun ketika dia berpisah dengan Tuhan. Kejayaan, kemakmuran, kehebatan, ketenaran dari Yotam bukan karena usaha Yotam dan para prajuritnya, tetapi oleh karena Yotam mengarahkan pandangnya kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatannya. Paulus pernah mengingatkan kepada kita sekalian di kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku. Itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus mengajarkan kepada kita semuanya, apalah artinya kita memiliki segala sesuatunya, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki keluarga yang baik, memiliki hasil yang baik, memiliki materi yang baik, memiliki derajat pangkat yang baik, tetapi kehilangan Kristus. Paulus mengingatkan kepada kita supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mestinya tidak boleh menggeser Kristus yang kita sembah dan kita yakini menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Apapun itu. Sehingga Paulus berkata, segala sesuatu aku anggap sampah. Segala sesuatu aku anggap rugi. Ketika aku menikmati semuanya, memiliki semuanya, tetapi aku tidak memperoleh Kristus. Mazmur 20 ayat 7 dan 8 dikatakan di sana. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Wah, luar biasa pemazmur mengingatkan kepada kita juga pada pagi ini. Bahwa ketika orang banyak mempertahankan diri dengan berbagai macam cara yang membuat dia bisa bertahan atas dirinya sendiri. Dia memegahkan apa yang dia punya, memegahkan materinya, memegahkan kekayaannya, memegahkan hartanya, memegahkan apa yang mereka miliki semuanya. Tetapi kita, dikatakan ayat itu, bermegah di dalam Tuhan kita. Karena apa? Karena Tuhan kita memiliki segala sesuatunya yang tidak pernah bisa sebanding dengan apapun yang ada di bumi ini. Dia memiliki alam semesta ini, dia memiliki bumi ini, dia memiliki seluruh kehidupan termasuk saya dan saudara. Apa yang bisa kita bandingkan dengan kekuatan dan kuasanya? Oleh sebab itu berbahagialah kita yang mengandalkan Tuhan, yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat itu, kita akan berdiri dan tetap tegak. Lalu Yotam menerima upahnya, yaitu kemuliaan, kejayaan, kemakmuran, dan kehidupan yang baik. Dari siapa itu? Dari Tuhan. Mengapa diberikan kepada Yotam? Karena Yotam adalah seorang penguasa, seorang raja, seorang umat Tuhan yang punya ketulusan hati dan dibuktikan dalam kehidupan di dalam pemerintahannya. Bahkan dikatakan dalam ayat itu, dia melakukan seperti yang ayahnya lakukan. Siapa ayahnya? Raja Uzia. Raja Uzia adalah raja yang seluruh hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan selama dia hidup. Dan dia menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Meskipun di ujung hidupnya akhirnya Raja Uzia jatuh oleh karena kesombongannya. Bapak Ibu yang saya kasihi, kemana Anda mengarahkan hidup sekarang ini? Kepada kekuatan kita, kepada materi kita, kepada uang kita, kepada derajat dan pangkat kita, kepada kesehatan kita, atau kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah
yang kita punya? Atau memang kita mau mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita? Akhirnya Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin kita berada di saat ini, di zaman di mana kekuatan diartikan sebagai ketidakbergantungan kepada Tuhan. Dari panggilan kita sebagai seorang percaya, mari kita hidup dengan menunjukkan kerendahan hati kita. Mari kita hidup dengan ketulusan hati kita, mengakui bahwa Allah lah yang menjadi sumber dari kekuatan dan berkat kita. Dan yang kedua, marilah kita menjadi seorang yang tulus hati untuk meraih upah yang sudah Tuhan sediakan kepada kita sekalian. Siapkah kita menjadi seorang yang tulus hati? Ketulusan hati kita akan dilihat oleh Tuhan dan akan dilihat oleh sesama kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan ketulusan hati itu kepada kami. Yang sesungguhnya bukan semata-mata ketulusan hati itu merupakan hubungan kami dengan manusia, tetapi ketulusan hati itu merupakan hubungan kami dengan Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam lingkungan kami, mestinya tidak akan mengganggu ketulusan hati kami. Oleh karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang tulus hati. Dan kami bersyukur oleh karena dari ketulusan hati kami, ada upah yang Tuhan berikan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi ini yang sudah mengingatkan kami. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tulus hati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketulusan hati merupakan sebuah sikap yang muncul dari hati kita yang paling dalam. Mungkin orang lain bisa saja menilai kita sudah menjadi seorang yang tulus hati dengan kepura-puraan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah bisa kita bohongi. Tuhan akan melihat pasti. Tuhan tahu dengan pasti apakah kita menjadi seorang yang tulus hati. Atau malah kita sekalian mengoreksi diri kita. Dan mari kita menghadap kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, lihatlah aku. Ujilah aku. Apakah sungguh-sungguh aku menjadi seorang yang takut akan Tuhan? Menjadi seorang yang tulus hati di hadapan-Mu. Selidikilah aku. Selidikilah hatiku dan batinku. Dan apakah Engkau, Tuhan, melihat bahwa sungguh-sungguh mataku ini tertuju kepadamu. Mari kita responi firman Tuhan dengan pujian. Ujilah aku Tuhan. Seperti pemazmur mengatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Aku ingin selalu dekat padamu untuk menikmati kehadiran-Mu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta Padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
Bapak Ibu saya kasihi, mari kita membuka hati dan hidup kita, membuka diri kita, mempersilahkan Tuhan untuk menguji diri kita, menguji hati dan batin kita. Sungguh-sungguhkah Tuhan menemui bahwa kita adalah seorang yang tulus hati, seorang yang takut akan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena mata kita hanya tertuju kepada Tuhan yang mempunyai diri kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Bapak Ibu saya kasihi, inilah waktunya bagi kita untuk sungguh-sungguh berserah hanya kepada Tuhan yang memberikan segala sesuatunya dan menyediakan segala sesuatunya. Tidak ada kekuatan dalam diri kita, tidak ada kemampuan dalam diri kita. Serahkan diri kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menguji kita, yang mendidik kita, dan biarlah kita ditemukan oleh Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Engkaulah Tuhan yang layak disembah oleh seluruh bangsa. Engkaulah yang layak disembah oleh kami semuanya. Oleh sebab itu pada ujung ibadah kami hari ini, kami ingin menyembah kepada Tuhan atas kebesaran dan keagungan Tuhan, dan atas berkat-berkat Tuhan di sepanjang kami beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dan pertolonganmu serta kehadiranmu dalam ibadah kami hari ini. Dan kami akan segera mengakhirinya, dan kami bersiap diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, bukalah hati dan hidupmu sekarang, dan terimalah berkatnya.
Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Kekuatan dan kesehatan, kecukupan, kerukunan dalam kehidupan saudara berumah tangga, keberhasilan dan kesuksesan dalam studi dan juga pekerjaan saudara. Kiranya semuanya dilindungi oleh Tuhan dari serangan COVID-19 dan seluruh keluarga besar Smyrna diberkati dengan umur yang panjang. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan Bila Engkau Tak Besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu ya Pimpin Tuhan. langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakanlah Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah Dan berjalanlah denganku. denganku. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Kau tak beserta. Oleh karena Tuhan menyertai kehidupan saudara. Ku tak mau berjalan. Kita tak mampu berjalan seorang diri tanpa Dia. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Tuhanlah yang akan memimpin langkah hidup saudara. Pimpin langkahku setiap Dia akan memimpin langkah hidup saudara setiap waktu. berjalan dalam Roh-Mu. Untuk bisa berjalan di dalam Roh Tuhan. Nyatakan Tuhan Dan Tuhan kemuliaan-Mu. akan menyatakan kemuliaan kepada kita sekalian. Berjalanlah denganku. Puji Tuhan, haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terpujilah Tuhan atas semua berkat-berkat-Nya. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengambil waktu teduh untuk berdoa kepada Tuhan dan bersyukur atas ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.